There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Kembali lagi di channel Ihda Sofa. Alhamdulillah, Masya Allah, kali ini bisa share video lagi. Dan Alhamdulillah, kali ini bisa share video untuk membuat budgeting bulan November 2023. Nah, di sini barangkali teman-teman semua ada yang belum melakukan budgeting untuk bulan November ini. Yuk kita sama-sama untuk budgeting bersama. Nah, seperti biasanya aku membuat judulnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan tak lupa juga supaya untuk budgeting aku kelihatan lebih menarik, aku membuat beberapa tema. Yang lebih dulu aku pakai pensil, kemudian ini aku baru pakai bolpen ya teman-teman, supaya terlihat menarik dan menambah semangat aku dalam melakukan budgeting. Dan kali ini untuk budgeting aku temanya yakni untuk isi laut ya teman-teman. Jadi ada terumbu karang dan ikan-ikanan seperti itu. Nah, barangkali teman-teman ada yang kesulitan untuk menggambar sendiri, bisa di-skip aja untuk menggambar di dalam budgeting, ataupun juga pakai stiker. Sekarang sudah banyak ya teman-teman dijual online di Shopee dan lain sebagainya. Jadi lebih mudah dan lebih praktis. Ini karena aku lagi mood saja, dan seperti biasa supaya aku juga lebih semangat, aku membuat gambar sendiri ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu support channel aku, yang selalu like, subscribe, dan komen, dan selalu komentar positif di channel aku. Aku ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang untuk teman-teman semua yang baru mampir di channel aku, yang baru kenal channel aku. Semoga channel aku dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk itu jangan lupa dukung dan support terus ya channel YouTube aku dengan subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tak ketinggalan video terbaru dari aku, dan kita bisa belajar bersama-sama. Tak terasa kita sudah di awal bulan lagi ya teman-teman. Kayaknya itu baru kemarin kita awal bulan atau melakukan budgeting dan evaluasi budgeting. Sekarang sudah budgeting untuk bulan yang baru lagi, dan alhamdulillah ini merupakan part yang aku tunggu-tunggu, yang paling membahagiakan, karena di awal bulan itu biasanya dana itu masih full ya teman-teman. Jadi kita bisa mengisi beberapa pos dana yang kita butuhkan dalam satu bulan. Itu rasanya membahagiakan sekali. Ada yang samaan gak teman-teman seperti aku? Dan di sini aku tekankan lagi untuk teman-teman semua yang belum melakukan budgeting. Yuk sama-sama belajar untuk mengelola keuangan rumah tangga kita. Supaya apa? Supaya ketika dalam satu bulan itu kita tidak ada yang namanya sampai kekurangan dana, apalagi sampai merasa miskin di akhir bulan ya teman-teman. Jangan sampai seperti itu terjadi. Jadi pentingnya di sini untuk melakukan budgeting seperti itu ya teman-teman. Selain kita lebih tercukupkan dalam satu bulannya, itu juga kita bisa mempunyai beberapa tabungan yang sesuai dengan target kita. Meskipun terlihatnya itu sedikit rumit, tapi kalau kita mau belajar, kita mau berusaha dari awal, yang paling mudah itu insya Allah lama-lama akan menjadi terbiasa dan lebih mudah ya teman-teman. Dan yang namanya belajar pasti nggak sekali mencoba langsung sukses ya teman-teman. Pastinya juga melalui beberapa kendala dan cobaan seperti aku dulu. Ketika awal budgeting seakan-akan sudah pasti akan disiplin, tapi nyatanya di tengah perjalanan ada saja godaannya. Ambil pos inilah yang gak sesuai dengan posnya lah, untuk biaya inilah, ambil itulah, dan lain sebagainya.
Tapi di sini aku tetap semangat untuk mencoba dan akhirnya sekarang bisa budgeting disiplin seperti ini. Begitu ya teman-teman. Yang terpenting ada kemauan dan terus mau belajar, yakni sesuai dengan target kita, target anggaran kita, entah itu bulanan, mingguan ataupun harian, sesuai dengan pendapatan Pak suami ataupun gaji teman-teman semua. Kita lanjut ke videonya. Untuk anggaran aku bulan November ini, yakni seperti bulan kemarin, Rp2.500.000. Dan seperti biasa, untuk tabel yang pertama yakni untuk saving, dan saving wajib aku kali ini seperti biasa juga ada 6 saving wajib atau tabungan wajib aku. Ada tabungan anak dan anggarannya seperti yang biasa Rp100.000, dan anggaran untuk Idul Fitri Rp200.000, dan anggaran untuk Idul Adha atau kurban ini Rp160.000, sama ya teman-teman. Dan juga untuk anggaran tabungan emas ini karena hari Selasa dalam bulan November ada 4 kali, jadi kali 20.000 totalnya Rp80.000. Aku sesuaikan dengan hari Selasa ya teman-teman, karena ini mengganti arisan aku yang hari Selasa. Dan untuk dana darurat masih sama Rp50.000, dan untuk tabungan renov ini yang tabungan wajib yang aku tambahkan ini adalah dananya Rp100.000. Lanjut untuk tabel yang kedua, yakni untuk living atau kebutuhan. Dan di sini aku utamakan untuk kebutuhan wajib aku yang harus aku bayarkan setiap bulannya ya teman-teman, yakni arisan. Meskipun arisan ini jumlahnya nggak pasti dalam setiap bulannya, tapi ini merupakan kebutuhan wajib ya teman-teman. Jadi harus didahulukan. Yakni yang pertama untuk arisan PON ini ada 6 kali 25.000, jadi totalnya Rp150.000. Dan arisan musola ada 5 kali juga kali 30.000, jadi totalnya Rp150.000. Dan untuk sedekah atau santunan ini Rp100.000 ya teman-teman. Dan juga untuk listrik, pulsa atau token ini Rp100.000, dan untuk kebutuhan anak sama Rp200.000. Dan untuk belanja mingguan ini ada Rp600.000. Ini aku bagi menjadi 4 minggu ya teman-teman. Jadi setiap 1 minggunya itu dananya Rp150.000. Dan untuk belanja bulanan Rp250.000. Dan untuk kebutuhan skincare ini yang nggak boleh ke-skip juga, ada anggarannya Rp100.000. Dan untuk LPG dan gas ini anggarannya sama seperti bulan kemarin Rp30.000. Dan untuk pegangan istri ini totalnya Rp130.000. Nah, jadi total saving dan living semuanya pas Rp2.500.000 ya teman-teman. Jadi seperti itu kira-kira untuk budgeting aku bulan November kali ini. Nah, barangkali ada teman-teman yang budgetingnya bulanan seperti aku ini, bisa share di kolom komentar ya. Nah, untuk menunjang kesuksesan budgeting kita, jangan lupa pakai dompet pintar seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman nggak punya dompet pintar seperti ini, juga bisa pakai dompet seadanya yang sekat-sekat, atau yang penting itu dananya per pos disendirikan, tidak dijadikan satu ya teman-teman, untuk meminimalisir terjadinya pencurian di luar pos sesuai dengan targetnya. Lanjut, ini sebelum dananya aku masukkan ke dalam dompet pintar, aku tukarkan untuk receh beberapa Rp100.000 supaya lebih mudah dalam membaginya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali untuk yang pertama arisan PON, totalnya Rp150.000 kita masukkan ke dalam dompet pintar sesuai dengan pos yang sudah kita beri label nama seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk diberikan label di dompetnya. Lanjut untuk kebutuhan wajib aku yang kedua, yakni arisan musola. Untuk anggarannya sama, yakni Rp150.000. Aku masukkan ke dalam dompet pintar sesuai dengan posnya. Lanjut untuk yang ketiga, yakni sedekah atau biasanya aku gunakan untuk santunan, ini anggarannya Rp100.000. Jangan sampai di-skip ya teman-teman untuk ini, karena ini juga penting sekali. Lanjut untuk yang ke
keempat ini untuk dana daruratnya aku masukkan ke dalam pos ini karena sudah ada labelnya. Dan lanjut kelima untuk pos kuota pulsa Rp100.000 ya teman-teman. Dan ini untuk pos jajan anak Rp200.000 aku masukkan. Dan lanjut untuk pos belanja mingguan, ini aku bagi menjadi 4 minggu ya teman-teman. Jadi setiap satu minggunya untuk anggarannya Rp150.000. Minggu 1 sampai ke 4 sama totalnya Rp150.000. Dan di sini untuk belanja kebutuhan lauk pauk dan lain sebagainya, meskipun itu lebih seringnya yang belanja ibu atau kadang juga bergantian ya teman-teman, tapi untuk dananya tetap aku adain untuk jaga-jaga ketika nanti ada yang kurang, seperti itu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, tak lupa aku untuk mengingatkan, ini anggaran dana untuk aku sama suami sama satu anak yang tinggalnya masih ikut orang tua aku ya teman-teman. Jadi untuk anggarannya itu enggak full semua yang aku anggarin, kadang juga kita gantian dalam satu rumah, seperti itu teman-teman. Karena di sini untuk orang tua aku menyuruh untuk fokus menabung supaya ketika kita butuh apa-apa itu mudah ya teman-teman kalau kita mempunyai tabungan, seperti itu kata ibuku. Dan lanjut untuk pegangan istri tadi untuk budgetnya Rp130.000 ya teman-teman. Dan ini untuk belanja bulanan Rp250.000 sama seperti bulan yang kemarin. Dan untuk pos LPG dan galon ini posnya sama seperti kemarin, anggarannya Rp30.000. Dan untuk berasnya kita nggak beli ya teman-teman karena kita ada panenan dari sawah sendiri. Lanjut untuk pos yang nggak boleh di skip sama sekali, yakni untuk pos skincare, ini anggarannya Rp100.000. Meskipun kadang ya cuma kebeli hand body ataupun sabun ataupun skincare yang lainnya ya, tapi tetap harus dianggarkan ya teman-teman, jangan lupa. Nah alhamdulillah untuk kebutuhan atau living aku masukkan semua ke dalam dompet pintar, dan ini yang tersisa tinggal untuk saving wajib aku, 6 tabungan wajib aku. Dan di sini total untuk tabungan wajib aku itu dalam satu bulan ini ada Rp690.000 ya teman-teman. Nah sementara aku simpan dulu di bagian akhir untuk dompet pintarnya. Nanti untuk next update tabungan wajib aku tonton di channel aku berikutnya. Nah sekian dulu video aku kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku sampai akhir. Aku minta maaf apabila ada salah dan kurangnya dalam video aku kali ini. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang kurang jelas bisa langsung tulis di kolom komentar. Semoga bisa menginspirasi. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen positif ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.